Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Ulfiatur Rahmah dengan nomor induk mahasiswa 201119041. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul tentang Why Finland School Are So Successful. Why Finland School Are So Successful? For many years, the school system in Finland has been very successful. In the PISA survey, which compares reading, math, and science knowledge of 50-year-olds around the world, Finland is not only the top Europe country but also competes with Asian giants like Shanghai, Singapore, and South Korea. But what makes the educational system in this small country so strangely different from others in the Western world? The main reason is the Finnish government make it possible for all children to attend preschool, which comes after kindergarten. Compulsory education began at 7. Teachers work with the pupil in school as much as possible. They have little homework to do when they get home. When teachers are not with the pupils, they spend a lot of time in school working on the curriculum and new projects. They teach in teams if it helps them reach their goals. That is why dropout rates are low compared to other countries. In contrast to other nations, teaching in Finland is a highly admired profession. Finland selects its teachers very carefully. Only talented students go on to a university and receive a master's degree in education. Finland only takes the best to educate its youth. Schools in Finland are small, at least for international standards. More than in any other country, teachers are ready to prepare children for life. In some cases, they know every pupil in their school and can adjust to them. Teachers try everything to success with their pupils. Most of the pupils get additional help in the elementary school years, either by the teacher themselves or through specially trained education. Moreover, Finland schools get their money from the government, the people who are in charge of the education system. From teachers to administrators are trained teachers, not politicians like in other countries. Whether they come from the city or a rural town, whether from a rich or poor family, have the same opportunities in education. Education experts claim that there is very little difference between very good and the worst student. 2/3 of Finnish pupils who finish compulsory education move on to higher education, the highest rate in the European Union. Until the 1960, Finland's school system had been influenced largely by its neighbor, the Soviet Union. Most students left school after 6 years. Some went on to private school. Only the wealthy ones got a better education. In the middle of the 1960, the Finnish government saw the need to change and modernize their education system if they want to be internationally competitive. Lawmakers made a simple decision: a single school for all the 7 to 60-year-olds. They also put a focus on language learning. Students learn Swedish as their second and English as their third language. A part of Finland's success is also owed to the fact that its society is homogeneous. There are not so many differences between the wealthy and poor, as in America or the Western Europe countries. This is reflected in the classroom too. Teachers always try to show pupils how to behave socially and care for others. They teach them that taking responsibility is very important for their future careers.
Untuk terjemahannya, mengapa sekolah-sekolah di Finlandia begitu berhasil? Selama bertahun-tahun, sistem sekolah di Finlandia terbilang sangat sukses. Berdasarkan survei PISA yang membandingkan pengetahuan dalam membaca, matematika, dan sains siswa berusia 15 tahun di seluruh dunia, Finlandia tidak hanya menduduki peringkat teratas di Eropa, tetapi juga bersaing dengan raksasa Asia seperti Tiongkok, Singapura, dan Korea Selatan. Namun, apa yang membuat sistem pendidikan di negara kecil ini sangat berbeda dengan negara barat lainnya? Alasan utama yaitu pemerintah Finlandia menjamin anak-anak untuk mendapatkan pendidikan prasekolah yang dilakukan setelah taman kanak-kanak atau TK. Pendidikan wajib dimulai pada usia 7 tahun. Guru berinteraksi dengan para siswa di sekolah sesering mungkin. Selain itu, mereka tidak banyak mendapat pekerjaan rumah atau PR untuk dikerjakan. Ketika guru tidak mengajar, mereka menghabiskan banyak waktu di sekolah mengerjakan kurikulum dan proyek baru. Mereka mengajar dalam tim, jika itu membantu mereka mencapai tujuan. Itulah mengapa angka putus sekolah sangat rendah di Finlandia dibandingkan dengan negara lain. Berbeda dengan negara lain, mengajar atau menjadi guru adalah profesi yang sangat dikagumi di Finlandia. Guru yang direkrut dan dipilih pun dilakukan dengan sangat hati-hati. Hanya siswa berbakat yang melanjutkan ke universitas dan menerima gelar master dalam pendidikan. Finlandia berusaha memberikan yang terbaik untuk mendidik generasi mudanya. Kebanyakan sekolah di Finlandia relatif kecil, setidaknya untuk standar internasional. Dibandingkan dengan negara lain, guru bersedia untuk mendidik anak-anak demi masa depan mereka. Dalam beberapa kasus, mereka mengenal setiap siswa di sekolah agar dapat menyesuaikan diri dengan mereka. Para guru mencoba segala cara untuk membuat siswa mereka berhasil. Sebagian besar siswa mendapatkan bantuan tambahan di masa pendidikan sekolah dasar, baik oleh guru itu sendiri atau melalui pendidikan yang terlatih. Terlebih lagi, sekolah di Finlandia mendapatkan dana dari pemerintah. Orang-orang yang bertanggung jawab atas sistem pendidikan dari guru hingga administrator adalah tenaga didik yang terlatih, bukan politisi seperti di negara lain. Semua anak di Finlandia, baik mereka berasal dari kota maupun desa, baik dari keluarga kaya maupun miskin, memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan. Para pakar pendidikan menyatakan bahwa hanya sedikit perbedaan antara siswa yang sangat baik dan yang terburuk. 2/3 siswa Finlandia yang menyelesaikan pendidikan wajib melanjutkan ke pendidikan tinggi, tingkat tertinggi di Uni Eropa. Sampai tahun 1960-an, sistem sekolah Finlandia telah mendapat banyak pengaruh oleh negara tetangga Uni Soviet. Sebagian besar siswa putus sekolah setelah 6 tahun. Beberapa di antaranya melanjutkan ke sekolah swasta. Hanya yang berasal dari keluarga kaya yang mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Pada pertengahan 1960-an, pemerintah Finlandia sadar untuk mengubah dan memodernisasi setiap pendidikan mereka jika mereka ingin bersaing secara internasional. Anggota legislatif membuat keputusan sederhana, yaitu sekolah tunggal untuk semua anak berusia 7 hingga 16 tahun. Mereka juga fokus pada pembelajaran bahasa. Siswa belajar bahasa Swedia sebagai bahasa kedua dan bahasa Inggris sebagai bahasa ketiga mereka. Alasan lain dari kesuksesan Finlandia juga karena fakta bahwa masyarakatnya homogen. Tidak begitu banyak perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, seperti di Amerika atau negara Eropa Barat lainnya. Hal ini terjadi di kelas juga. Guru selalu berusaha menunjukkan kepada siswa bagaimana hidup bersosial dan peduli pada orang lain. Mereka mengajarkan siswa bahwa tanggung jawab itu sangat penting untuk karir mereka di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya adalah analisis teks kependidikan bahasa Inggris. Yang pertama yaitu judul. Judul dari artikel di atas adalah Why Finland School Are So Successful atau
Artinya, mengapa sekolah-sekolah di Finlandia begitu berhasil? Untuk penulisnya yaitu Fakih Maulidi MPD, dan untuk sumbernya adalah https://www.co/blog/Indonesia/contoh artikel bahasa Inggris singkat. Untuk yang poin keempat yaitu ide pokok. Ide pokok paragraf ke-1 yaitu for many years the school system in Finland has been very successful. Artinya selama bertahun-tahun sistem sekolah Finlandia terbilang sangat sukses. Dan untuk paragraf kedua, ide pokoknya yaitu the main reason is the Finnish government make it possible for all children to attend preschool which comes after kindergarten. Artinya, alasan utama yaitu pemerintah Finlandia menjamin anak-anak untuk mendapatkan pendidikan prasekolah yang dilakukan setelah taman kanak-kanak atau TK. Selanjutnya, ide pokok paragraf 3 yaitu Finland select its teacher very carefully. Artinya, guru yang direkrut dan dipilih pun dilakukan dengan sangat hati-hati. Ide pokok paragraf keempat yaitu the people who are in charge of the education system, from teachers to administrators, are trained teachers, not politicians like in other countries. Artinya, orang-orang yang bertanggung jawab atas sistem pendidikan di Finlandia dari guru hingga administrator adalah tenaga didik terlatih, bukan politisi seperti di negara lain. Selanjutnya, ide pokok paragraf kelima yaitu all Finnish children, whether they come from the city or a rural town, whether from a rich or poor family, have the same opportunities in education. Artinya, semua anak di Finlandia, baik mereka berasal dari kota maupun desa, baik dari keluarga kaya maupun miskin, memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan. Ide pokok paragraf ke-6 yaitu in the middle of the 1960, the Finnish government saw the need to change and modernize their education system if they want to be international competitive. Artinya, pada pertengahan 1960-an, pemerintah Finlandia sadar untuk mengubah dan memodernisasi setiap sistem pendidikan mereka jika mereka ingin bersaing secara internasional. Selanjutnya yaitu ide pokok paragraf 7 yaitu a part of Finland success is also award to the fact that its society is homogeneous. There are not so many differences between the wealthy and poor as in America or other Western Europe countries. Artinya, alasan lain dari kesuksesan Finlandia juga karena fakta bahwa masyarakatnya homogen. Tidak begitu banyak perbedaan antara yang kaya dan miskin seperti di Amerika atau negara-negara Eropa Barat lainnya. Untuk selanjutnya itu tujuan dari artikel ini adalah to inform about why Finland school are so successful. Artinya tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang alasan kesuksesan atau keberhasilan sekolah atau pendidikan di Finlandia. Untuk kesimpulan dari artikel ini adalah Finlandia merupakan negara dengan sistem sekolah atau pendidikan yang terbilang sukses. Alasan utama Finlandia berhasil dalam sistem pendidikan adalah pemerintah Finlandia menjamin anak-anak untuk mendapatkan pendidikan prasekolah yang dilakukan setelah taman kanak-kanak atau TK. Finlandia juga sangat memperhatikan kualitas guru. Oleh karena itu, perekrutan guru dilakukan dengan sangat hati-hati. Selain itu, orang-orang yang bertanggung jawab atas sistem pendidikan Finlandia merupakan tenaga didik yang terlatih dan bukan politisi dari suatu negara. Alasan yang lain adalah pendidikan Finlandia sangat menjunjung kesetaraan. Semua anak di Finlandia, baik mereka berasal dari kota maupun desa, baik dari keluarga kaya maupun miskin, memiliki kesempatan yang sama dan pendidikan. Finlandia sadar untuk bisa bersaing di kancah internasional perlu adanya modernisasi dalam sistem pendidikan suatu negara.
Untuk sarannya yaitu penulis sendiri berharap bahwa suatu saat sistem pendidikan di Indonesia dapat mengadopsi sistem pendidikan di Finlandia yang dikira sesuai dengan kondisi Indonesia agar kualitas pendidikan dapat menjadi lebih baik. Bukan hanya membentuk remaja yang penghafal tapi mampu memahami apa yang mereka dapatkan di kelas sehingga suatu saat Indonesia akan memiliki generasi yang mampu mengubah Indonesia menjadi negara maju. Karena salah satu faktor yang dapat memajukan bangsa ini yaitu pemuda pejuang pendidikan. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.